Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, semoga dalam keadaan sehat selalu. Karena saat ini kita sedang pembelajaran daring, yaitu belajar dari rumah, Ibu harap Ananda semua tetap semangat, produktif, dan selalu menaati protokol kesehatan, yaitunya 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum kita memasuki materi baru di semester baru kali ini, perkenalkan nama saya Masara Albaqiatus Salihat, biasa dipanggil Sarah. Ibu merupakan mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang, jurusan Administrasi Pendidikan. Materi yang akan Ibu bahas atau yang akan kita bahas yaitu mengenai administrasi kepegawaian. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian administrasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian pegawai. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan pengertian administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi tujuan administrasi kepegawaian. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian administrasi. Secara etimologi atau asal mulanya kata administrasi ini berasal dari kata bahasa Latin, yaitu ada ad dan ministro, di mana kata ad ini berarti ke atau kepada, dan kata ministro yaitu artinya melayani. Jadi, apa yang dimaksud dengan administrasi? Secara umum, administrasi itu dikatakan sebagai usaha atau seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang didasari atas rasa rasionalitas atau keyakinan seseorang untuk bertindak dengan alasan tertentu, yakninya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Dan tidak lupa dengan memanfaatkan sarana dan prasarana agar berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, pengertian administrasi dalam arti sempit. Pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu adalah kegiatan mencatat data informasi secara sistematis. Sistematis di sini artinya menyeluruh. Contoh kegiatannya yaitu menulis, mengolah, menyampaikan informasi yang akan disampaikan kepada pihak berwenang. Selanjutnya, pengertian administrasi dalam arti luas, yaitu dapat didefinisikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, yakni sesuai dengan struktur organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa kalau tenaga kerja itu merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya mengenai macam-macam tenaga kerja. Macam-macam tenaga kerja, yang pertama, berdasarkan penduduknya, dibagi menjadi 2, yakni tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu rentan usianya yaitu 15 sampai 64 tahun, di mana dapat bekerja dan sanggup bekerja. Yang kedua, bukan tenaga kerja. Rentang usianya yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dikatakan sebagai tidak mampu atau tidak mau bekerja.
Yang kedua, berdasarkan batas kerja. Dibagi menjadi dua, yakninya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu 15 sampai 64 tahun, di mana sudah mempunyai pekerjaan atau tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja, yaitu rentang waktunya di atas 10 tahun. Yaitu terdiri dari kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga. Contoh kegiatannya yaitu anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, pengangguran, atau orang cacat. Dan yang ketiga, berdasarkan kualitasnya. Dibagi menjadi tiga, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu memiliki keahlian di bidang tertentu yang didapat dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Contoh pendidikan formal ini seperti kursus atau sanggar. Contohnya yaitu dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini yaitu memiliki keahlian berdasarkan pengalaman kerja. Contohnya, tukang jahit, sopir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu mengandalkan tenaga untuk bekerja. Contohnya, kuli, buruh, pembantu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenai pengertian pegawai. Pegawai yaitu salah satu sumber daya utama. Contoh sumber daya utamanya itu adalah manusia untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha. Potensi yang harus dimiliki pegawai di sebuah organisasi yaitu kemampuan fisik digunakan untuk mengerjakan dan menggerakkan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan psikis, yaitu terdiri dari semangat etos kerja, kreativitas, inovasi, yaitu perubahan, dan profesionalitas dalam bekerja. Yang ketiga, kemampuan karakteristik, yaitu terdiri dari kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan keterampilan dan pengetahuan, yaitunya memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang suatu pekerjaan. Yang keempat, pengertian administrasi kepegawaian. Menurut para ahli, yaitu menurut Wijaya tahun 1986, dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai ilmu. Dikatakan sebagai ilmu, yaitu mempelajari proses mulai dari penggunaan tenaga manusia, yaitu saat penerimaan, hingga pada pemberhentiannya. Yang kedua, sebagai proses. Proses ini yaitu program kerja atau kebijaksanaan politik pegawaian. Selanjutnya, sebagai fungsi, yaitu mengatur dan mengurus tenaga kerja dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, sebagai seni, yaitu memilih pegawai baru serta tetap menggunakan pegawai lama untuk memperoleh jasa yang maksimal, baik itu jumlah atau mutunya. Dan yang terakhir yaitu mengenai tujuan administrasi kepegawaian. Ada 5. Yang pertama, untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai. Yang kedua, untuk mengembangkan sistem informasi kepegawaian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat, terwujudnya penataan pegawai sesuai dengan kompetisi jabatan dan syarat jabatan, serta memperhatikan pola karir. Dan yang terakhir, meningkatkan pembinaan pegawai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan. Nah, dari pembahasan yang tadi yang sudah Ibu sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa administrasi itu adalah seluruh
seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengertian tenaga kerja dan kepegawaian itu sama-sama individu yang bekerja kepada seseorang atau si pemilik kerja tersebut untuk mendapatkan imbalan tertentu. Jadi, yang dikatakan sebagai administrasi kepegawaian yaitu seluruh aktivitas untuk memelihara, mengembangkan organisasi dengan menggunakan pegawai sesuai beban kerjanya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, itulah pembahasan kita saat ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi kepegawaian, fungsi dan prinsip administrasi kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.